Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esi Marsha Fitri dari D3 Keuangan Perbankan NIM 20798. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi rangkuman mata kuliah Etika Bisnis dan Perbankan, yaitu dari materi 1 sampai dengan materi 14. Materi pertama, yaitu pengertian etika bisnis dan perbankan. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Latin, yaitu etika. Sedangkan secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti norma, nilai, kaidah, ukuran bagi tingkah laku yang baik dan watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika merupakan norma-norma yang ada pada diri seorang manusia. Sedangkan etika bisnis merupakan suatu pengetahuan mengenai norma-norma dalam mengelola bisnis yang mempunyai cakupan yang luas. Etika dalam bisnis sangat penting karena berpengaruh terhadap orang banyak. Apabila menjalankan suatu bisnis tidak mempunyai etika yang baik, maka orang lain tidak akan melihat dan tidak mau bekerja sama dengan kita. Selanjutnya yaitu arti penting etika. Arti penting etika yaitu bisnis dengan etika yang baik akan mendapatkan nilai dan pandangan yang positif, sehingga bisnis akan dipercaya oleh orang banyak. Selain itu, berbisnis dengan menggunakan etika akan menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dan karyawan, perusahaan dengan karyawan, serta perusahaan dengan perusahaan lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan dari etika bisnis. Yang pertama, meningkatkan kesadaran moral sehingga pebisnis bukan saja memikirkan keuntungan dan kegiatan operasional, tetapi juga nilai dan sikap yang harus dimiliki. Yang kedua, membuat batasan-batasan bagi para pelaku bisnis, merupakan etika yang harus dimiliki. Pembatasan inilah yang membuat bisnis dapat berjalan dengan sesuai standar dan menghindari kecurangan. Yang ketiga, memberikan motivasi kepada pelaku bisnis untuk dapat meningkatkan kemampuan karena adanya standar yang sudah berlaku dan harus dipatuhi oleh seluruh pebisnis. Materi yang kedua, etika bisnis selaku pemikiran filsafi. Etika bisnis merupakan prinsip-prinsip dalam suatu perusahaan yang mengatur tata cara, tindakan, baik atau buruknya seluruh anggota organisasi tersebut. Etika bisnis adalah bagian dari filsafat. Etika dan etika bisnis berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, filsafat bisnis adalah proses pembangunan terhadap perilaku bisnis yang dilakukan terhadap perilaku bisnis yang dilakukan secara sistematis dan objektif, dalam rangka mendapatkan pemahaman yang benar akan arti dan dinamika bisnis akan berkaitan dengan esensi kehidupan manusia. Ada dua hal yang berhubungan antara studi etika yang lazim disebut sebagai etika deskriptif dan statistika demokratif. Etika deskriptif dan etika normatif juga saling berkaitan. Sasaran etika adalah moralitas, yakni istilah yang dipakai untuk mencakup praktek dan kegiatan yang membedakan antara yang baik dan apa yang buruk. Aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu dan nilai-nilai yang tersimbol dalamnya yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan dan praktek tersebut. Menurut Robert Salomon, moral dapat pengertiannya di umum menekankan pada karakter dan sifat-sifat individu yang khusus, bukan pada aturan-aturan yang ketaatan. Misalnya, kebajikan, rasa kasih dan kemurahan hati, kebesaran hati, dan sebagainya. Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktek dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Masuk ke materi 3, yaitu pengambilan keputusan etis. Pengambilan keputusan etis merupakan keputusan yang dibuat oleh seseorang profesional yang mengabdi di suatu bidang pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, dalam membuat keputusan etis, seseorang yang profesional akan pekerjaannya pasti akan mengacu pada kode etik profesinya.
Langkah-langkah dari pengambilan keputusan etis ada 4. Yang pertama yaitu menentukan fakta-fakta. Yang kedua, mengidentifikasi fakta tersebut dan pemegang kepentingan lalu mempertimbangkan situasi dari sudut pandang mereka. Yang ketiga, mempertimbangkan alternatif yang tersedia juga di perusahaan atau imajinasi moral. 4. Memikirkan tentang bagaimana ke depannya. Jadi, seorang pengusaha atau yang sudah profesional pasti akan memikirkan ke depannya. Pengambilan keputusan etis ini melibatkan penerapan etis yang di dalamnya mengelaborasikan kesadaran moral dan kemampuan moral yang kognitif seorang yang pada akhirnya diwujudkan di dalam proses tindakan sebagai implementasi keputusan yang diambil. Hubungan hati nurani dengan pengambilan keputusan etis yaitu hati nurani adalah proses kognitif yang menghasilkan perasaan dan berkaitan secara rasional berdasarkan pandangan moral atau sistem nilai seseorang. Jadi dalam pengambilan keputusan etis dapat mempertimbangkan hati nurani. Selanjutnya materi keempat, hakikat etika bisnis dan hubungan bisnis dan moral. Pertama, kita harus mengetahui hakikat etika bisnis, yaitu menganalisis asumsi-asumsi bisnis, baik asumsi moral maupun pandangan dari sudut pandang moral pejabat perusahaan yang sadar akan etika bisnis dan melarang pengambilan yang mana perusahaan mengambil untung untuk kepentingan pribadi, bahkan pengambilan yang terlanjur akan dikembalikan. Selanjutnya, hubungan bisnis dan moral. Bisnis sangat erat hubungannya dengan moral, bahkan tidak dapat dipisahkan. Tidak ada dari masyarakat secara sadar dan dengan manusia terlibat di dalam pembelian barang-barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memberikan kenikmatan bagi hidupnya. Jika moral ada pada dalam diri seorang pemimpin, suatu bisnis akan mengikut sehingga dalam menjalankan bisnis tersebut akan lancar dan mendapat pandangan baik dari masyarakat luas. Bisnis dan moral sangat erat hubungannya, bahkan tidak dapat dipisahkan. Masuk ke materi 5. Dengan judul pertanggungjawaban moral dan masalah pengawasan moral. Kita harus mengetahui pengertian pertanggungjawaban moral, yaitu kemampuan seseorang dalam menjalankan tugasnya serta memberikan tanggapan, pendapat, dan inovasi berdasarkan prinsip-prinsip yang etis. Pertanggungjawaban moral ini tidak jauh dari kata kesadaran. Kesadaran ini sangat penting dan harus ada dalam diri setiap individu, terutama bagi pemimpin perusahaan ataupun dalam pemimpin suatu organisasi atau instansi. Kesadaran ini apabila tidak ada dalam diri setiap bisnis, maka dia akan sadar akan sikap, tingkah laku, tindakan, dan apa yang seharusnya dilakukannya. Ada 3 pendekatan di dalam pembentukan tanggung jawab. Yang pertama, pendekatan moral, yaitu tindakan yang didasarkan pada prinsip kesatuan. Yang kedua, pendekatan kepentingan bersama, yaitu bahwa kebijakan moral harus didasarkan pada standar kebersamaan kewajaran dan kebebasan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, kebijakan bermanfaat adalah tanggung jawab yang didasarkan pada nilai apa yang dilakukan perusahaan menghasilkan manfaat besar bagi kepentingan secara adil. Materi selanjutnya yaitu materi ke-6, yaitu pentingnya etika dalam berbisnis. Mengapa etika penting dalam berbisnis? Yaitu jawabannya adalah dengan adanya etika yang baik secara otomatis bisnis akan mudah maju dan berkembang. Contohnya saja, etika bisnis yang baik yaitu jika diterapkan dalam sebuah perusahaan akan membantu membentuk nilai dan norma di dalamnya, terutama bagi pemimpin, dan akan mengikut ke bawahannya, sehingga suatu organisasi tersebut akan maju dan berkembang dengan mudah. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan, mitra kerja, dan masyarakat luas. Fungsi etika dalam perusahaan. Itu etika profesi akuntansi. Pengertiannya yaitu
Etika profesi akuntansi merupakan suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu perusahaan. Pengetahuan khusus sebagai seorang akuntansi. Tanggung jawab profesi dalam menjalankan tanggung jawabnya, seorang akuntan harus senantiasa berpijak pada pertimbangan moral pada setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukannya. Bagaimanapun dia tidak hanya bertanggung jawab pada pengguna jasa atau klien, tetapi juga pada rekan sejawat dan masyarakat yang luas secara umum. Karenanya pertimbangan moral menjadi salah satu cara untuk menjaga kepercayaan dan mutu dari pekerjaan. Masuk ke materi 7, yaitu etika mencapai laba yang layak. Prinsip-prinsip dalam etika mencapai laba yang layak menurut Argianto 2012-48 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip otonomi sikap dan kemampuan manusia dalam mengambil keputusan serta bertindak menurut kesadarannya tentang hal yang dianggapnya baik untuk dilakukannya. Yang kedua, prinsip kejujuran. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis harus dilakukan dengan didasarkan kejujuran. Jika tidak, maka akan bisa menahan lama dan berhasil. Yang ketiga, prinsip keadilan, bersikap adil dan mewajibkan untuk bersikap secara sama sesudah dengan aturan dan sesuai kriteria. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan, yaitu menurut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Yang keenam, prinsip integritas moral terutama dihayati sebagai tuntunan internal dalam diri perilaku bisnis atau perusahaan. Masuk ke materi 8, yaitu asas-asas etika jabatan. Pengertian asas-asas etika jabatan. Etika jabatan atau kode etik berisi ajaran-ajaran moral dan asas-asas kelakuan yang baik bagi aparatur dalam menunaikan tugas dan melakukan tindakan jabatannya. Etika jabatan memberikan berbagai asas etis, ukuran baku, pedoman perilaku, dan kebijakan moral yang dapat diterapkan oleh setiap aparatur. Jabatan adalah serangkaian tugas-tugas yang ditandai oleh kewajiban dan tanggung jawab tertentu yang membutuhkan waktu dan perhatian penuh yang dilakukan oleh seseorang. Asas-asas etika jabatan berjumlah 9, yaitu asas kepastian hukum, yaitu asas yang berdasarkan hukum. Yang kedua, asas tertib penyelenggaraan negara. Yang ketiga, kepentingan umum. Yang keempat, asas keterbukaan. Yang kelima, asas profesionalitas. Yang keenam, asas proporsionalitas. Yang ketujuh, asas akuntabilitas. Yang kedelapan, asas efisiensi. Yang sembilan, asas efektivitas. Selanjutnya materi 9, yaitu etika perbankan. Pengertian etika perbankan adalah etika atau kebiasaan baik dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan yang diterima, dipatuhi, dan ditaati oleh setiap bankir. Etika tersebut mengandung norma, nilai, dan prinsip moral bankir dalam menjalankan usahanya. Prinsip etika perbankan yaitu suatu pandangan setiap bankir dalam mengajukan tugasnya untuk kemajuan di dunia perbankan. Prinsip kepatuhan yaitu setiap bankir juga harus memenuhi aturan prinsip kerahasiaan. Bankir dituntut untuk menjaga kerahasiaan dengan nasabah atas jabatannya. Prinsip kebenaran pencatatan, wajib memelihara arsip dan dokumen yang mencatat transaksi yang benar. Prinsip kesadaran bersaing, setiap bank harus tetap menjaga agar terciptanya iklim yang sehat di dunia perbankan. Materi ke-10, integritas dan wibawa bankir-bankir nasional. Di dalam manajemen bank yang mengelolanya, yaitu bankir manajemen yang dikelola bankir ini, selain harus cukup profesional di bidang perbankan, juga dituntut untuk bermoral dan berintegritas yang baik, yang harus diterapkan dalam setiap diri seorang bankir. Dalam integritas perbankan nasional dituntut wibawa seorang bankir dalam menjalankan tugasnya di dunia perbankan demi kemajuan perbankan tersebut. Materi 11, yaitu etika dalam praktik bisnis. Di dalam dunia bisnis, etika memiliki peranan yang penting bagi perjalanan organisasi bisnis.
Bisnis merupakan aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dalam pelaksanaannya, sehingga etika dalam praktik bisnis memiliki hubungan yang erat dan saling terkait. Bisnis tanpa etika akan membuat praktik bisnis menjadi tidak terkendali dan justru merugikan tujuan utama dari bisnis itu sendiri. Dalam kegiatan bisnis sehari-hari sangat mudah untuk menyebut etika bisnis, namun sulit sekali untuk menerapkannya. Dalam hubungan bisnis yang semakin kompetitif, sering etika bisnis ini ditinggalkan dan diabaikan. Untuk mengejar keuntungan yang besar dan mengumpulkan uang yang sebanyak-banyaknya, atau untuk mendapatkan promosi jabatan, terkadang untuk tetap dapat menduduki suatu jabatan itu merupakan perbuatan yang salah. Ke-12, etika dalam praktik akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Etika dalam akuntansi manajemen yaitu disiplin ilmu yang berkenaan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh para manajemen dan pihak-pihak internal lainnya untuk keperluan penghitungan biaya produk, perencanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pengambilan keputusan. Akuntan manajemen mempunyai peranan penting dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan, di mana tujuan tersebut harus dicapai melalui cara yang baik, yang legal dan etis. Maka para akuntan manajemen dituntut untuk bertindak jujur, terpercaya dan etis. Tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang akuntan manajemen lebih luas dibandingkan tanggung jawab seorang akuntansi keuangan, yaitu pengevaluasian, pengendalian, menjamin pertanggungjawaban sumber, dan pelaporan eksternal. Yang kedua, etika profesional akuntansi manajemen. Kebiasaan beretika adalah sangat penting dalam perekonomian yang baru, digital, dan berbasis kepercayaan dan kepentingan. Sangat dijunjung tinggi. Kejujuran perusahaan yang diwujudkan dalam merek dan reputasi meningkatkan kepercayaan pelanggan, karyawan, dan investor. Ada 4 standar etika dalam akuntansi manajemen, yaitu kompetensi, kerahasiaan, integritas, dan objektivitas. Materi ke-14, yaitu mengelola risiko etika dan manajemen krisis. Risiko etika merupakan suatu kemungkinan dilanggarnya etika yang disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan atau institusi dalam memenuhi harapan stakeholder supaya suatu organisasi atau perusahaan tetap dapat bertahan hidup. Perusahaan dan profesional wajib menjalankan manajemen risiko, etika, dan tata kelola yang menjunjung kode etik sehingga dapat meminimalisasi ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi harapan stakeholder. Selanjutnya, manajemen risiko etika. Dalam menerapkan manajemen risiko etika terdapat beberapa tahapan yang dapat dilakukan oleh para investigator perusahaan, seperti mengidentifikasi dan menilai risiko etika, penerapan strategi dan taktik dalam membina hubungan strategis dengan stakeholder, dan akuntabilitas sosial dan audit. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Itu merupakan rangkuman dari seluruh materi selama pembelajaran etika bisnis dan perbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.